Halo winners, happy Monday dan welcome back lagi di Wisdom and Invest, analisa cepat tanpa ribet. Dengan saya Julie dan hari ini hari Senin, jadi saya akan share screening dari Wisdom and Invest ya. Dan beberapa saham dalam screening itu akan kita bahas. Barangkali bisa bermanfaat untuk tradingnya teman-teman seminggu ke depan. Nah, semoga teman-teman tetap sehat di hari ini juga dan semoga kemarin-kemarin sudah mendapatkan cuan ya. Bagi yang udah dapetin cuan, jangan lupa komen di bawah supaya teman-teman yang lain juga semangat nih untuk mendapatkan cuannya. Oke, sebelum mulai saya mau disclaimer dulu ya. Jadi semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Jadi bukan ajakan atau perintah untuk membeli ataupun menjual ya. Jadi sebaiknya teman-teman analisa kembali sendiri dan jika dirasa bermanfaat maka boleh dong minta teman-teman untuk subscribe, klik like, dan share supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya. Kita langsung mulai aja. Saya akan share screen. Kita menuju ke ini saya ya, Telegram saya. Jadi sebelum mulai biasanya saya akan bahas analisa indeks kita dulu supaya teman-teman tahu kira-kira indeksnya mau kemana sih dan apa sih analisanya ya, sehingga bisa mengatur strategi yang tepat. Jadi saya akan share dulu analisa indeks ini menggunakan chart dari Wisdom and Invest. Jadi kalau teman-teman ada yang merasa suka, cocok, dan kok merasa toolsnya keren banget nih ya. Ini bisa didapatkan dengan dua cara ya. Yang pertama yaitu dengan cara berlangganan tentunya, jadi member Wisdom and Invest. Dan yang kedua dengan cara gratis nih. Caranya gampang banget yaitu tinggal buka rekening sekuritas melalui rekenannya Wisdom and Invest. Rekanan Wisdom and Invest ada 3. Itu yang pertama adalah JUC atau Jasa Utama Kapital, NH Korindo, dan Sukor Sekuritas. Jadi kalau teman-teman bisa pilih-pilih dulu ya kira-kira yang cocok yang mana nih. Kalau masih bingung-bingung bisa diskusi juga dulu dan tanya-tanya sama adminnya. Untuk nomor kontak admin itu melalui Telegram dan linknya udah saya share di deskripsi di bawah. Jadi buat teman-teman bisa tanya-tanya dulu ya supaya nggak salah memilih. Barangkali teman-teman udah punya rekening sekuritas tapi mau berlangganan aja. Bahkan berlangganan jadi membernya Wisdom and Invest aja ini ada beberapa ya pilihannya. Jadi teman-teman tanya-tanya dulu aja, jadi atau nggak jadi, it's okay ya, jangan khawatir. Ditanya selengkap-lengkapnya, sekomplit-komplitnya supaya teman-teman nggak salah pilih. Lalu saya mau share dulu nih, kan hari ini hari Senin saya akan share screening. Habis itu Selasa nanti saya akan bahas 15 saham yang di-request oleh teman-teman di grup Telegram. Jadi kalau ada yang belum bergabung dengan Telegramnya Wisdom and Invest, silakan bergabung dulu ya. Karena nanti untuk request analisa sahamnya itu hanya melalui Telegram. Jadi bukan lewat YouTube ini. Cuma kalau mau diskusi yang ringan-ringan boleh-boleh aja. Apalagi kalau ada yang ingin memberikan kritik dan saran untuk saya ataupun YouTube ini, silahkan banget ya. Lalu hari Rabu kita ada acara Zoom. Jadi buat teman-teman kalau ada yang punya waktu silahkan ikutan. Karena di Zoom ini teman-teman bisa langsung ngobrol dan diskusi dengan ininya ya, dengan coach kita dari Wisdom and Invest. Lalu kalau misalnya nggak bisa ikut di hari Rabu, it's okay. Kita ada Zoom lagi di hari Sabtu jam 4 sore. Dan acara ini kita adakan rutin, terbuka untuk umum, jadi siapa aja boleh silakan bergabung. Karena toolsnya Wisdom and Invest ini ada banyak banget. Jadi nggak mungkin saya share semua di sini, waktunya terbatas ya. Buat teman-teman yang ingin tahu, fasilitasnya Wisdom and Invest itu apa aja sih? Jadi kita ada screener, screenernya itu juga ada banyak banget, dan ada chart. Chart ini berupa ini ya trading system, jadi udah ada sinyal entry exitnya. Nah chartnya ini aja juga ada banyak banget. Kita ada chart Ichimoku, kita ada chart yang menggunakan MACD, ada menggunakan moving average, ada chart untuk Fibonacci. Jadi ada banyak banget ya. Kalau teman-teman yang penasaran dan mau lihat, mau nanya-nanya, maka boleh banget untuk hadir di hari Rabu ataupun hari Sabtu. Nah, nanti saya kembali membahas 15 saham yang dipilih oleh teman-teman di grup Telegram. Oke. Ini screener NBSA, yaitu screener supaya kita tahu ya saham-saham yang ada
foreign flow-nya atau net buy asingnya. Kira-kira asingnya net buy di mana sih? Karena biasanya ada kecenderungan kalau ada saham yang di net buy atau dibeli oleh asing, biasanya kecenderungannya ikutan naik. Tapi nggak semuanya ya, sehingga teman-teman perlu ngecek lagi chartnya, apakah dia berkorelasi dengan foreign flow. Kalau dia nggak berkorelasi, maka jangan gunakan analisa foreign flow sebagai analisanya ya. Ini ada BBRI, MDKA, HMSP, PTBA. Ini bisa dicek secara daily, ataupun weekly, ataupun monthly ya, sesuai kebutuhan teman-teman. Barangkali kalau misalnya pas kita ngecek weekly, oh ternyata asingnya selama seminggu lagi akumulasi saham tertentu. Ini ada urutannya. Jadi yang paling atas adalah net buy yang terbesar, sampai ke bawah, ya kalau yang minus ini artinya net sell ya. Yang paling bawah banget berarti net sell yang terbesar. Lalu kita masuk ke analisa komposit dulu. Komposit biasanya saya analisa menggunakan NBSA atau perintahnya tuh /SDX Composite ya, untuk ngelihat foreign flow di indeks kita. Jadi ini ada NBSA, singkatan dari Net Buy Sell Asing. Kalau yang warna hijau itu artinya net buy asing atau asingnya lagi akumulasi atau lagi beli. Kalau oranye-oranye artinya asingnya lagi jualan. Biasanya dia berkorelasi. Jadi kalau ada foreign flow atau foreign inflow, maka indeks kita akan naik. Kalau misalnya outflow atau asingnya jualan, maka kecenderungannya akan koreksi. Ini area supply, yang hijau-hijau itu area supply atau seperti support. Yang hijau demand ya. Kalau yang merah itu adalah area supply seperti resist. Jadi dia masih bergerak di dalam area itu. Potensinya bisa aja dia membentuk seperti ini ya. Jadi watch out kalau dia breakdown, maka berpotensi untuk menuju ke area 6.700 ataupun di area sini. 66 sekian ya. Saya lupa angka pastinya nih. Nanti kita cek di chart yang satu lagi. Dan ini di paling bawah 6.500. Jadi ada potensial untuk menuju ke sini juga nih. Yang ini chart win. Chart win ini biasanya kita gunakan untuk melihat momentumnya. Sehingga enak banget dilihat, gampang banget untuk dianalisa. Jadi buat teman-teman, kalau yang masih belum pinter analisa, sebenarnya chart dari Wisdom and Invest ini sangat bermanfaat banget dan sangat membantu banget ya. Pertama karena support resistnya sudah disediakan. Jadi garis-garis yang ini adalah area support dan resist. Di sini ada garis MA 200. Juga ini volume ya, ini volume biasa sih, volume transaksi. Kalau yang paling bawah ini adalah momentumnya. Cara membacanya gampang banget. Kalau dia berupa titik pink, artinya dia lagi sideways. Yang paling bagus kalau momentumnya berwarna biru Ben-Hur dan semakin menanjak, itu artinya bagus. Jadi kalau dia baru pertama kali berubah menjadi biru Ben-Hur, biasanya itu menjadi sinyal untuk entry. Tapi kalau dia kemudian berubah menjadi biru tua dan semakin melemah atau semakin mengecil, artinya berpotensi untuk koreksi. Sehingga harus watch out ya, bisa jadi dia balik arah. Kalau dia berwarna merah, apalagi merah perdana ya, itu sebaiknya kita hindari. Jadi kita tidak entry saat dia lagi merah. Nah, entry-nya kapan? Tanda-tanda reversalnya adalah ketika dia berubah warna juga, yaitu berubah warna menjadi merah tua. Jadi yang suka bottom fishing itu bisa menggunakan momentum. Jadi cari momentum yang berwarna merah tua. Apalagi kalau ada sinyal divergence ya, seperti di sini. Saat itu ada divergent. Jadi lembahnya tuh kalau harganya semakin menurun, yang ini lembah dengan lembahnya dia semakin meninggi, menunjukkan adanya potensi untuk reversal, bullish divergent, sehingga di sini menjadi sinyal untuk entry ya kalau pada saham. Nah, sekarang momentumnya itu dia berwarna kayak pink atau ke peach gitu ya, dan semakin mendalam. Jadi potensinya nih kalau secara teknikal emang kurang bagus, artinya ada potensi untuk dia breakdown. Nah, breakdown di sini ada area support ya 6680 ataupun ke area sebelah sini nih. Soalnya kalau target setinggi ininya di area sini. Angka pasnya kita bisa pakai ini ya. Win juga ada, Wisdom and Invest juga ada sinyal ataupun tools di TradingView. Jadi buat teman-teman pengguna TradingView, mungkin kalau mau menggunakan tools dari Wisdom and Invest yang ada di TradingView,
Ini juga bisa ya, kita ada sinyalnya dan kalau teman-teman punya data, berlangganan data di TradingView biasanya akan live sehingga untuk trading, terutama yang mau fast trading ataupun scalping, menggunakan chart 5 menit, dia akan bergerak terus chartnya. Jadi sinyalnya entry exit-nya ada secara 5 menit. Nah ini kalau menggunakan ini ya, kita ukur pakai sebentar. Sebentar. Kita ukur menggunakan Vibo aja deh. Sini ya, kurang lebih di area sebelah sini tuh. Ada satu lagi. Sebentar nih. Di 07. Nah, jadi potensialnya ke area-area sini nih. Ya, di low-nya dia. Soalnya kalau kita ukur berdasarkan tingginya ini, nah kemungkinan di area situ. Itu low-nya, coba saya lihat. Sini low-nya ada di 6641 ya. Jadi potensialnya indeks kita akan menuju ke area sana. Sehingga untuk teman-teman jangan agresif dulu. Kita juga ada beberapa kalender ekonomi. Sebentar, saya akan share dulu biar teman-teman tahu kondisi makro mikro sekalian ya. Nah, biasanya setiap minggu kita ada share analisa. Ini adalah rangkuman untuk kondisi makro mikro beserta saham-saham pilihan untuk di watchlist ya, untuk kita jadikan watchlist. Nah, tapi ini spesial untuk para member, sehingga buat teman-teman yang ingin mendaftar jadi member, ini nih salah satu fasilitas yang bisa teman-teman dapatkan. Ini ada beberapa sentimen, ada strategi trading, ini ada weekly update-nya. Jadi kita lihat tanggal yang di dalam negeri aja deh. Tuh, ini Selasa tanggal 7 rilis data cadangan devisa dan bla 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 sebagainya ya. Sehingga ini bermanfaat banget untuk teman-teman mengambil atau mengambil langkah strategi yang tepat dalam tradingnya teman-teman. Kita langsung masuk ke analisa. Oh, screenernya belum saya share. Nah, ini screenernya nih. Jadi biasanya yang saya pakai adalah screener Win, perintahnya itu /s WinPixD. Ini bisa teman-teman dapatkan, tapi spesial untuk member ya. Kalau misalnya nasabah yang mendapatkan tools Win secara gratis, biasanya agak terbatas sih fasilitasnya. Memang chartnya juga agak berbeda daripada para member. Kalau para member biasanya fasilitasnya lebih komplit. Ada juga sih pilihan yang lebih ekonomis ya, sehingga agak terbatas juga. Jadi bisa teman-teman pilih nih sesuai kebutuhan, mau yang agak ekonomis atau mau yang full. Kalau yang full facility tentunya semua tools ini udah pasti teman-teman dapetin. Jadi screener si WinPixD ini, kita cara ngelihatnya adalah kalau yang statusnya buy, dia berarti udah muncul sinyal segitiga hijaunya. Nah, jadi yang kita perhatiin itu adalah yang statusnya buy dan hold ya. Karena kalau hold artinya segitiganya sudah ada, kita tinggal melihat dia sudah muncul momentum atau belum. Kalau yang statusnya sell tentu kita abaikan ya. Nah, jadi saya untuk menghemat waktu tadi udah saya requestkan semua saham-saham yang masuk ke status buy dan hold. Yang baru ngelihat ini jangan kaget ya, memang sahamnya itu banyak banget. Biasa, banyak banget, tapi don't worry. Saya akan kasih tips dan trik bagaimana cara memilih dari sekian saham yang begitu banyak. Kita akan bikin shortlist ya, sehingga teman-teman nanti saham yang masuk ke dalam watchlistnya lebih pendek lagi. Untuk ini siklus sektoral, biasanya supaya kita ngelihat kira-kira sektor apa sih yang lagi outperform dari indeks kita. Cara melihatnya adalah kita tinggal lihat dia pergerakannya tuh searah jarum jam, jadi kita cari yang dia kepala titik tuh yang ini ya, yang titiknya besar, bergerak ke arah kanan dan ke atas, itu yang bagus. Jadi semakin jauh jarak antar titiknya itu semakin baik juga. Ini harusnya ada titik-titik ya, semoga teman-teman bisa kelihatan nih. Jadi kalau yang gerakannya kecil-kecil dan kayak gini pendek-pendek, itu dia melambat gitu, kurang oke. Jadi lebih kenceng akselerasinya adalah yang jarak antar titiknya itu jauh ya. Jadi yang bagus juga zonanya adalah zona 2, ini zona 2.
Kemarin kalau nggak salah di YouTube yang keberapa saya lupa ada eh oh yang saat membahas GD ya, chart GD ada keterangan tentang zona. Nah, ini hubungannya korelasinya tuh dengan chart yang ini. Jadi kalau zona 1 ini, zona 2 ini, zona 3 di sebelah sini, zona 4 di kanan atas. Nah, zona ini yang bagus adalah zona 2 menuju ke zona 3. Jadi yang udah mau menembus ke atas ini itu lebih oke. Jadi salah satunya itu indeks industri itu bagus, zona 3 ke 4 itu bagus ya. Yang agak kurang itu kalau zona 4 ke 1 atau 1 ke 2. Jadi zona 2 ke 3 bagus, 3 ke 4 juga bagus. Indeks industri itu kan dia titiknya ke kanan atas, energi juga, indeks properti. Lalu yang lain-lain belum ya. Indeks tekno sih sudah mulai mendekati nih. Jadi mungkin dalam beberapa waktu ke depan lah ya, beberapa hari ke depan mungkin akan mantul. Bukan selalu bagus ya, bukan selalu akan pasti bagus. Jadi tetap teman-teman harus screening juga lewat saham-saham. Cuma bisa dipilih saham-saham yang misalnya di sektor energi yang outperform itu apa, di industri yang outperform itu apa, yang properti yang outperform itu apa, seperti itu. Kita masuk ke sahamnya nih. Yang pertama BP ya. Jadi udah saya requestkan semua sahamnya untuk menghemat waktu sehingga teman-teman kalau nontonin YouTube ini nggak terlalu lama, nggak terlalu panjang. Tapi buat teman-teman kalau yang sudah punya akses ke Wisdom and Invest itu silakan ya di-explore lagi sendiri. Barangkali teman-teman mau cari ada saham-saham lain yang lebih menarik daripada yang saya cari. Oke, cara memilihnya ya. Kalau BP seperti ini, eh ini teman-teman harus lihat dulu volumenya. Dia volumenya tuh seperti sisir ya, jadi rata gitu. Mau candlenya kecil, mau candlenya panjang, volumenya kayaknya segitu aja. Ini indikasinya biasanya ada entah itu dia repo atau dia bandarnya atau market makernya itu hanya tuker-tukeran barang. Sehingga kalau teman-teman yang nggak terbiasa, nggak nyaman dengan saham seperti ini bisa di skip ya. Apalagi kalau harga sahamnya tuh udah tinggi banget dan ternyata dia adalah saham yang repo atau dia volumenya rata seperti ini dan harganya tuh udah tinggi banget jauh, itu sebaiknya dihindari. Tapi kalau dia baru mulai baru mau dinaikin harganya gitu ya dengan volume yang seperti ini seakan-akan kayak lagi di maintain, maka itu bisa bisa kita entry, bisa kita cuan cuan juga. Yang penting jangan harganya tuh udah di atas dan udah mau turun. Mungkin udah selesai jangan-jangan reponya atau maintenance-nya ya gitu. CBP ini eh nih yang saya bilang kalau mau bottom fishing ya, biasanya cari saham-saham yang mulai menjadi merah tua dan semakin mengecil. Itu cukup menarik. Tapi tetap karena momentumnya masih merah, sifatnya hanyalah untuk fast trading ya, bukan untuk swing long. Kecuali dia sudah punya momentum yang berwarna biru Ben-Hur, terutama semakin meningkat. Kalau dia momentumnya biru Ben-Hur seperti di sini itu oke. Tapi kalau misalnya yang seperti ini hanya untuk fast trading aja. Dengan support 154, resist di 165 dan 168 itu area resistnya. Jadi scalping dan fast trading aja dulu ya untuk si BP ini. Bisa juga pakai haki sih. Kalau teman-teman sudah punya akses ke Wisdom and Invest, misalnya mau pakai begini ya, BP atau mungkin kayak di WIM lah, WIM lebih kelihatan kayaknya. Jadi kelihatan kalau HK itu dia perpaduan antara frekuensi analyzer dengan HK ya. HK ini dia menunjukkan berapa banyak yang HK atau berapa banyak yang haki. Semakin banyak yang HK, dan apalagi sudah ada muncul frekuensi analyzer ini yang spike, spike ini tandanya ada transaksi dalam lot yang besar ya. Sehingga menarik kalau dia ada HK-nya, artinya harga sudah siap untuk dinaikkan gitu. Nih, seperti si WIM juga begitu ya. Ada spike, dan harganya bergerak. Ada yang HK, maka harganya bergerak naik. Kebalikannya, kalau dia merah-merah, itu artinya ada yang haki ya, atau jualan. Haki itu hajar kiri. HK itu hajar kanan. Haki hajar kiri berarti jualan. HK artinya banyak yang beli. Nah, kita kembali tadi ke BP. Wah, di atas nih. Sebentar. 6 Maret. BP. Tadi BP-nya kemana?
Oke, scroll, scroll, scroll. Kembali ke BP. Jadi buat teman-teman yang sudah punya akses ke Wisdom and Invest, bisa dieksplor juga tuh yang haki-haki. Biasanya menarik banget untuk kita fast trading. Nanti mungkin di belakang video saya akan share sedikit deh tentang si haki-haki ini ya. Jadi untuk si BP, kesimpulannya adalah ini hanya untuk fast trading. Jadi buy on weakness dan fast trading aja dulu karena momentumnya masih merah. Sinyal untuk entry-nya, untuk bottom fishing-nya seharusnya ketika awal-awal ya. Barangkali malah kemarin seharusnya nih. Ketika momentumnya sudah berwarna merah tua semakin mengecil dan dia masih di area support. Sekarang harusnya sudah mulai siap-siap jualan sih sebetulnya ya. Tapi masih ada juga bisa lah cuan beberapa tick. Cuma ya itu harus fast trading untuk teman-teman. Untuk eh, teman-teman sampai siapin notes ya, catatan kalau misalnya mau dicatat. Jadi bisa dipilih saham-saham yang sesuai dengan kategorinya teman-teman nih. Misalnya, saya maunya bottom fishing, maka cari saham-saham yang lagi momentumnya berwarna merah tua, itu dicatat, dibikin watchlist. Kalau misalnya yang suka untuk swing, saya mau nunggu yang momentumnya berwarna biru Ben-Hur aja. Oke, silakan dicatat yang sudah mulai ada momentum biru Ben-Hur. Saya maunya tradingnya yang sideway aja deh, jadi buy on support, sell on strength. Oke, berarti catat saham-saham yang momentumnya lagi berwarna titik pink ya. Jadi kita akan bahas satu-satu. Untuk si Bird, dia momentumnya membaik karena walaupun dia berwarna pink atau ke peach gitu, semakin mengecil nih. Dan dia mulai breakout ke atas garis win line. Jadi mudah-mudahan dia bisa kembali ke atas ya. Bisa kembali ke atas. Support, ini jaga-jaga kalau dia belum ada momentum, berarti dia akan kembali dulu ke area support, sehingga ini strateginya buy on weakness tentunya. Dengan supportnya di 1730 ya, si Bird ini. Dan resistnya di area 1810. 1810. Selanjutnya di 1900 itu area resistnya. Jadi buy on weakness saja untuk si Bird karena momentumnya masih berwarna titik pink, artinya potensialnya adalah dia sideway. Kalau dia mulai muncul momentum itu artinya hold aja ya. Berarti semakin bagus. BMTR. BMTR juga masih berupa titik pink, artinya masih sideway. Area sideway-nya ini udah dibantu oleh yang area warna hijau itu, dia sebetulnya channel. Jadi kalau kelihatan datar berarti udah ketahuan ya, dia lagi sideway. Dengan area sideway 282 sampai 295 atau MA 200 di 304. Jadi itu areanya dia berpotensi untuk bolak-balik di dalam area itu. Sehingga tradingnya masih scalping atau fast trading aja ya, pakai area-area itu. Untuk euro, sahamnya kurang begitu liquid sih. Karena rata-rata transaksi 2 miliar dan total transaksi 2 miliar, volumenya juga rata ya, begitu-begitu aja. Ada mulai muncul momentum sih, dengan support di 296 dan resist di ini berapa nih? 330. Itu area resistnya. Nah, kita lanjut. MYOR. MYOR momentumnya agak melemah sih. Jadi wait and see dulu ya. Mungkin kalau mau buy on weakness pun di sebelah sini aja 2600. Sehingga kalau dia mantul mungkin fast trading dulu karena momentumnya lagi melemah nih. Kecuali mulai menguat lagi ya, itu baru menarik untuk si MYOR. NICL. NICL ini masih momentumnya berwarna titik pink, jadi potensinya adalah sideway dengan resist 304. Sehingga kalau mau entry mungkin sebaiknya buy on weakness aja untuk NICL ini. Apalagi NICL ini agak volatil ya sahamnya. Dengan area ini ada area nih yang warna hijau. Support 27 kita buletin jadi 270 dan resist 335. 330, 335 di situ ya area resistnya. Jadi mudah-mudahan kalaupun dia naik, misalnya teman-teman mau spekulatif buy on weakness, begitu udah cuan atau menuju area-area resistnya 304, 330 itu boleh di taking profit. Ini momentumnya sih masih belum bagus ya, jadi hanya untuk fast trading dulu. NZIA, ini juga kayaknya saham gorengan nih.
Average total transaksi di 3 miliar, hari ini sih lumayan bagus. Total transaksi hari ini di 17 miliar, candlenya candle bullish, volumenya cukup besar, momentumnya ada perbaikan, jadi merah tua, jadi cukup menarik sebetulnya. Tapi ini volatil banget ya, terlihat dari sini nih, dia sering bikin jarum, sehingga harus hati-hati kalau teman-teman yang tidak terbiasa fast trading atau tidak terbiasa trading di saham-saham yang volatil, maka bisa di-skip. Cari aja saham yang pergerakannya lebih kalem-kalem ya. Dengan supportnya di 228, ini kita buletin, resist 262, 270, 292. Support di ini juga bisa ya, tapi ARB 7% mungkin nggak nyampe sih. Coba NZIA. Ya, kita pakai support yang di sebelah sini dulu aja ya. Di win line yaitu 228. Momentumnya sih belum biru ya, masih merah. Sehingga ini hanya untuk fast trading aja. NZIA, kita tes ya. NZIA. Pakai hak kaki supaya kita ngelihat berapa banyak yang HK, berapa banyak yang haki. Nah, kelihatan ya, ketika dia lagi belum kemana-mana, ada spike, lot besar, lalu banyak yang HK, tapi terakhir ini banyak yang buang nih. Wow, jadi harus hati-hati, ini memang sahamnya volatil, jadi kelihatan ya, ternyata NZIA ini ada yang buang barang tuh, merah tinggi sekali, jadi besok harus dipantau dulu, apakah dia akan turun ke bawah, kalau turun ke bawah otomatis akan merah-merah-merah dan grafiknya pasti akan terus menurun. Nih, jadi walaupun dia closing arah ya, closing arah di bid posisinya, tapi tetap ada yang buang barang lumayan tuh, si NZIA ini. Oke, jadi kelihatan enak banget menggunakan si hak ini ya. Semoga teman-teman sudah punya uh, akses untuk ke Win, sehingga bisa memanfaatkan ini untuk analisa fast trading. Nah, kita lanjut setelah NZIA, PNLF. PNLF cukup menarik. Kemarin juga ada yang masuk PNBN sih. Kalau kemarin pas hari Jumat saya screening ya, PNBN itu menarik. PNLF momentumnya mulai nih agak meningkat walaupun masih berwarna biru langit, tapi cukup menarik. Cuma tahu lah ya pergerakan panen-panen itu seperti apa, lumayan volatil. Sehingga kalau teman-teman tidak terbiasa trading saham beginian, mungkin bisa menggunakan porsi kecil aja atau pilih saham lainnya. Dengan support, dia di 404 dan resist berapa nih? 440. 440 dan 454. PNLF. Raja. Untuk Raja, kita lihat momentumnya sih belum oke-oke banget ya. Walaupun di sini agak lumayan, tapi resistnya cukup kuat nih. Mungkin kalau untuk Raja kita skip dulu. Khawatirnya dia udah patah trennya, udah patah keluar dari area sideway-nya. Jadi kita skip aja deh. Kita skip dulu, kita cari saham yang lain dulu. Jadi kita harus bikin prioritas ya, karena sahamnya ini kan ada banyak. Sehingga teman-teman harus bikin prioritas kira-kira saham mana sih yang menarik. Utamakan saham, jadi prioritaskan saham yang ada momentumnya berwarna biru Ben-Hur, terutama baru muncul ya. Lalu yang kedua, teman-teman bisa untuk mungkin bottom fishing, jadi cari yang momentumnya berwarna merah tua pertama kali dan masih di area support. Yang ketiga baru mencari saham-saham, yang ketiga baru urutannya adalah saham-saham yang titiknya pink atau momentumnya pink sehingga dia sideways, kita gunakan strateginya di BOS dan SOS, yaitu buy on support, sell on strength atau di tektokin aja. Nah, untuk SCMA, dia momentumnya berupa titik pink, berarti dia sideways ya. Dan area sideway-nya ada di sebelah sini, yaitu 212 sampai 220 atau bahkan 224. Sehingga tektokan di area sana aja, seperti sini tuh. Dia akan zigzag di dalam situ, sehingga buy on support dan sell on strength. S-List. Ini menarik sebetulnya ya, karena dia sepeda listrik, sehingga boleh juga nih. Ini momentumnya ada perbaikan, jadi cukup menarik. Dengan resistnya di berapa itu nggak kelihatan. Sebentar ya, selis. Bisa sih pakai chart GD lebih kelihatan area support resistnya. Di 218. Yang pucuk ini nih 218 nih. Jadi supportnya tadi 178.
support 178 dan resistnya itu ya 218 ya, 2 ini berapa sih? 205 sampai 218 itu area resistnya. Buy on weakness saja kalau mau spek buy, ini lagi ada berita-berita bagus tentang EV-EV-an itu ya, electric vehicle. Kita lanjut. Jadi selisih cukup menarik sih karena ada perbaikan momentum. Masuk SMDR. Nah, SMDR juga menarik, ada momentum berwarna biru langit yang semakin menanjak. Buy on weakness aja dulu ya, karena takutnya dia masih sideways, jadi bisa aja dia mau ke support dulu. Gunakan strateginya buy on weakness aja atau buy on support dan sell on strength. Karena walaupun sudah ada momentum, dia masih berupa titik pink ya, bukan berupa biru Ben-Hur seperti ini. Kalau biru Ben-Hur sifatnya lebih kuat momentumnya. Kalau yang birunya biru langit, belum begitu kuat. Jadi tadi supportnya di 412 dan resist 432, 438 itu area-area resistnya. SMDR. Kita lanjut. ABMM. ABMM ini momentumnya masih berupa titik pink. Jadi masih potensial sideways ya dengan area support 2.700 sampai ke sebelah sini 2.900. Itu area sideways-nya. Sehingga tektokin aja dulu atau bisa pilih saham lain ya yang ada momentum ataupun momentumnya baru berwarna merah tua sehingga potensial untuk bottom fishing. Oke, Akra. Akranya hari ini momentumnya melemah. Besok lihat dulu deh. Watch ini dulu ya, wait and see dulu apakah dia mantul karena hari ini 2 hari dia candle merah tapi volumenya kecil sih, jadi masih ada potensi dia bisa mantul. Wait and see dulu, barangkali dia mau jebol habis itu baru naik gitu ya, dengan support di 1360. Kalau dia mantul di 1360 ini boleh untuk spek buy karena potensinya walaupun momentumnya melemah bisa aja dia akan mantul di area sebelah sini dulu dengan resist 1410. Tapi kalau dia jebol atau closingnya di bawah itu atau terjadi koreksi dengan volume yang besar, maka nggak jadi ya. Kalau ini menariknya karena dia 2 candle merah tapi volume kecil. Jadi masih ada potensi untuk dia mantul kembali di support 1360. Kalau nggak mantul berarti dia akan menuju ke support yang 1320. Akra. Amar. Amar menarik. Amar menarik. Momentumnya mulai naik lagi. Dia ternyata masih bergerak di dalam trend up ini ya, yang berwarna hijau. Dia zigzag seperti ini. Nah, tapi watch out ini sudah di area resist sehingga mungkin mau buy on weakness aja. Dengan supportnya 292 kita buletin ya, sesuai dengan fraksinya. Mungkin di area sini jadinya lebih menarik nih buy on weakness. Cuma harus hati-hati kalau dia membentuk gunung yang lebih rendah. Kalau dia gunungnya lebih rendah begini, itu artinya potensial jadi bearish divergent. Sehingga kita harus lihat dulu ya. Ini mungkin bisa dijadiin watchlist aja, tapi tidak menjadi prioritas kita. Karena harganya sudah naik cukup tinggi. Dan dia berada di area resist, dan ada potensial dia membentuk bearish divergent. Baru potensi ya, belum tentu terjadi. Walaupun bearish divergent muncul, tidak berarti langsung terjadi. Dia harus konfirmasi dari breakdown-nya dulu. Sehingga karena dia berada di area resist, resiko lebih tinggi, kita skip dulu aja. Kita prioritaskan saham lain yang baru mulai bergerak. Oke? Ini jadi win watchlist gak apa-apa. Barangkali dia breakout, ada volume dan momentumnya luar biasa, maka itu bisa kita ikutan. Arto masih merah ya momentumnya, jadi kita bisa skip dulu. Kita mungkin cari saham lain yang lebih menarik daripada si Arto ini. Jadi waktu itu sempat direkom oleh coach dari Wisdom and Invest, tapi saat dia pertama kali berubah menjadi merah tua, jadi stylenya bottom fishing. Sehingga pas di sini harusnya sudah taking profit ya. Waktu merah yang pertama kali di sebelah sini tuh harusnya sudah mulai taking profit. Asa ini nggak begitu liquid. Total rata-rata transaksi di 3 miliar, total transaksi hari ini di 4 miliar. Volumenya nggak luar biasa banget ya, dan momentumnya masih berupa titik pink, dia masih sideways di dalam area yang hijau ini.
yaitu 94 sampai 106. Nah, jadi kalau teman-teman yang tertarik dengan si ASA, silakan itu dicatat sendiri ya. Areanya di berapa, tektokannya di berapa, buy on support, sell on strength. Atau bikin prioritas. Jadi misalnya kalau ada yang momentumnya baru meningkat, maka jadikan itu prioritas pertama, jadi nomor satu ya. ASA ini mungkin bisa kita taruh agak bawah aja, jadi kita prioritaskan saham-saham yang ada momentum birunya, terutama baru pertama kali menjadi biru, atau momentumnya merah tua pertama kali, sehingga kita bisa menggunakan style batang pising. ASII, ini masih menarik, tapi buy on weakness aja ya. Dengan support ini kita buletin jadi berapa nih? 5875 ya, 5875. 5.800 juga ada gap nih di area sini. Dia waktu itu bikin gap. Kalau nggak salah si ASII ini sentimennya mau bagi dividen. Sehingga teman-teman harus cek ya, dia kapan bagi dividennya. Di bulan 4, bulan 5 tuh. Di bulan 4 biasanya. Ini harus teman-teman cek. Bulan 4 dan bulan 10. 2 kali. Nah, jadi harus dicek dulu ya. Teman-teman jangan sampai jadi dividen trap. Tapi ini memang menarik si ASI ini. Dan kita udah share ya untuk para member sebelum dia breakout. Itu udah di-share dari minggu lalu. Jadi happy cuan, jangan lupa pasang trailing stop. Bagi yang belum punya, maka wait and see. Bisa buy on weakness aja. Auto ini masih menarik juga. Dan ini sudah lama banget ya di-share. Saya lupa dari kapan. Ini masih menarik. Ini dari tanggal berapa ini ya? Udah lama sekali. Sinyal entry-nya sudah dari sini, ataupun dari sejak dia breakout, ataupun dari momentum pertama berwarna biru. Floating profit statusnya masih hold dengan 34%. Kalaupun terlambat harusnya, kalau 34% ini dihitung dari segitiga hijau ya. Jadi kalau di sini ya mungkin ada belasan lah. Kalau misalnya telat setengahnya gitu ya. Dengan supportnya, dia masih berada di atas garis win line, yaitu 1.700, jadi masih oke. Selama dia masih di atas garis win line, masih bagus. Support 1.700, support selanjutnya di sebelah sini, 1645, momentumnya masih bagus. Yang mau spek buy on weakness aja untuk si auto. Kita lanjut BABP. BABP momentumnya masih titik pink, artinya dia sideway dengan area sideway-nya yang berwarna hijau ini ya. 90 sampai 104, sehingga kalau mau ditradingkan buy on support, sell on strength atau BOS dan SOS. Jadi bosok. BOS dan SOS. Tektokannya di situ aja. Kita lanjut BEMAS. BEMAS ini tidak liquid. Rata-rata transaksi 1,3 miliar, walaupun hari ini volumenya luar biasa, tapi ini sahamnya sangat-sangat volatil banget. Jadi agak kejam ya. Sehingga buat teman-teman kalau misalnya tidak terbiasa trading di saham seperti ini, bisa di-skip aja, cari saham lain yang lebih kalem pergerakannya. Ini udah naik 1, 2, 3 candle tuh. Ini sih masih oke, momentumnya masih oke, cuma dia karena volatil, bisa aja hari ini arah, habis itu ARB, terbalik. Bisa aja habis ARB, habis itu arah ya. Karena dia sangat volatil banget. Kita lanjut, BSSR. BSSR ini indeks energi dan momentumnya sih nggak gede-gede banget, sehingga ada potensi bisa jadi sideway. Support 4.030 ataupun 3.830, wait and see aja dulu untuk saham ini ya, karena momentumnya agak melemah tuh. Itu yang hari ini agak mengecil. Jadi wait and see dulu, support 430, 3850. Barangkali kalau udah ke sini, terus dia mantul, nah teman-teman bisa lebih cuan. Bian karena dia mahal, dan ini udah sideway lama banget, momentumnya begini, mungkin skip aja, kita bisa cari saham lain yang lebih murah, supaya kita bisa tradingkan mungkin beberapa tick lebih cuan ya, daripada saham-saham yang harganya mahal seperti ini. Lalu CEM. Untuk CEM momentumnya mulai melemah dengan support 154, 147. Ini mungkin wait and see dulu kali ya, karena sudah mulai melemah nih.
Dan kalau lihat tren besarnya dia lagi sideways besar di sebelah sini. Jadi barangkali mau menunggu di area support yang sebelah sini aja, yaitu 136 ya, 136. CMNT. CMNT ini skip aja deh. Soalnya volumenya begini, potensinya dia sahamnya cuma tuker-tukeran barang atau saham repo. Momentumnya juga nggak begitu bagus, jadi kita skip dulu aja. Kita cari saham lain yang lebih menarik. Dewi kayaknya mulai-mulai ini lagi ya, volumenya mulai rata-rata begini, ada yang maintain. eh Momentumnya sih belum ada, jadi masih sideways. Paling kalau mau spek buy on weakness lebih menarik. 250 nih atau 248 itu area support trennya yang warna hijau ini ya. Juga 258 dengan resist 276. Dia berkali-kali kejedot di 276 terus tuh. 276, 286. Kalau yang udah punya jangan lupa untuk fast trading aja ya. Saham Dewi ini lumayan volatil juga soalnya si Dewi. Dia belum ada momentum jadi potensinya dia akan bolak-balik di area itu aja. 258 248 sampai 276 sehingga di tektokin aja tahu di fast trading aja ya si Dewi ini sampai ada konfirmasi dia naik kembali ada momentum maka baru menarik lagi. Demas. Demas cukup menarik. Tadi kan sektor propertinya juga lumayan ya. Dengan support di sebelah sini ini ada MA200 dan garis Winline yaitu 167. Di sini juga ada gap dengan support di 167. Momentumnya lumayan, mulai ada, tapi masih berwarna biru langit. Selama dia bertahan di atas garis Winline ini masih menarik dengan resist 178. Demas. Selanjutnya Doit batu bara. Nah, kemarin batu baranya lagi minus. Jadi makanya hari ini minusnya lumayan ya pada terkoreksi, tapi biasanya memang volatil juga batu baranya nih. Secara momentum sih dia masih bagus, ada support 296. Kalau jebol maka berpotensi ke sebelah sini ya 270. Karena secara tren, kalau tren segininya sih dia masih sideways di dalam area situ. Jadi barangkali mau wait and see dulu, dia jebol nggak nih 296. Kalau jebol mendingan kita antrinya di 270 aja ya, nungguinnya. Semua batu bara kayaknya kurang lebih mirip-mirip sih. DRMA. DRMA ini all time high kalau nggak salah ya. DRMA momentumnya sih masih oke, tapi sudah dekat area resist 820 dan seharusnya sinyal entry-nya udah lama banget dari sejak dia breakout di sebelah sini, breakout MA200 disertai dengan volume dan ada momentum ya, itu harusnya menjadi sinyal entry. Kalau dari kalau dari sinyalnya win dari segitiga hijau, ini sudah floating profit 34%, sehingga tinggal di hold aja. Yang baru mau entry maka wait and see dulu ya, karena risknya sudah cukup besar. Dia bukan lagi pertama kali warna biru. Kalau mau nunggu, mungkin menunggu di area support. Tunggu mantul dulu ya, baru entry. Karena kalau enggak mantul, bisa jadi dia malah breakdown dan menjadi sinyal untuk exit. Tadi support 750, 735. DSNG. DSNG saya agak kurang suka sih dari bentukan volumenya. Ini kelihatannya hanya bolak-balik di area-area sana ya. Momentumnya juga begitu-begitu aja, jadi saya agak kurang suka nih. Trennya agak menurun. Jadi harus hati-hati kalau ini breakdown, maka jangan entry dulu deh. Mungkin bisa pilih saham yang lainnya aja ya. Ini support 650, resist 715. 650, 715. Jadi di area sana, tapi kalau dia breakdown maka exit ya harus disiplin. Karena sinyalnya jadi jelek tuh. Elsa menarik, momentumnya meningkat, volumenya juga mulai ada ya, dari yang tidak ada nih, dari yang kecil-kecil, ini sudah mulai ada lagi, pixel juga hijau-hijau, dengan support 330, selama bertahan di situ masih berpotensi untuk naik, resist 340, kalau break maka menuju ke 354, itu angkanya. Elsa masih menarik. Selanjutnya, film. Film ini agak volatil, tidak begitu liquid. Total transaksi hari ini 2,9, rata-rata transaksi di 3 miliar.
momentumnya belum ada, jadi masih sideways juga di area sini. Waktu itu ada member yang nanya kalau nggak salah ya, dan saya bilang filmnya sih masih oke, karena di sini ada perbaikan momentum, jadi mungkin mau ditarik naik dulu untuk sementara waktu. Tapi ini hanya untuk fast trading aja ya, bukan untuk swing yang terlalu long. Saya nggak tahu nih mau fundamentalnya bagaimana, jadi sebaiknya hanya untuk trading aja. Resist ininya di berapa tuh ya? 860. Sebentar. Open 865 sampai 895 itu area resistnya. Khawatirnya dia akan zigzag di area sini dulu. Sehingga ingat ya, strategi sideways, buy on support, sell on strength. Kecuali dia break lagi, maka berpotensi banget untuk kembali ke resist yang sini, 1325. Kita lanjut GGRM. Untuk GGRM, momentum titik pink artinya potensial sideways, sideways-nya mungkin agak lebar karena begini ya. Titik tertinggi terakhir, titik terendah terakhir. Resist 27 nih angkanya kita buletin nih. 27550 dengan support 26200, 2000, 25000 dan support yang sebelah sini nih di angka low-nya ini. Cuma GGRM kan mahal ya, dan dia masih berupa titik pink. Mungkin buat teman-teman yang budgetnya terbatas bisa skip, bisa pilih saham lainnya. Ingat, jangan lupa bikin daftarnya secara prioritas. Mulai dari yang ada momentum dulu dan baru pertama kali muncul momentum biru. Lalu yang kedua mungkin bisa dicari di listin saham-saham yang momentumnya berwarna merah tua. Terakhir baru yang sideways atau berupa titik pink ya. Goto, Goto mulai muncul eh, biru ini nih, apa namanya, biru Ben Hur tapi masih kecil ya. Yang paling bagus kalau dia lebih besar itu lebih bagus lagi. Ini chartnya nggak begitu kelihatan sih Gotonya. Masih, coba kita lihat resistnya 129, resist 129 dan support 124. Selama dia masih di atas 124 ini masih menarik ya. Baik kalau besok dia bikin higher high lagi berarti dia breakout lagi nih. Jadi cukup menarik sih untuk si Goto ya. HMSP. HMSP ini masih sideways sih di area sini. Tadinya breakout tapi gak jadi, dia malah bikin doji. Watch out ya kalau dia breakdown dari area channel ini, maka berpotensi untuk turun dulu ke bawah. Begitu juga dengan si GGRM, biasanya gerakannya lumayan mirip-mirip ya. Dengan support 1135, resist di 1225 sampai 1230. Itu area resistnya. Yang udah punya masih hold aja sampai dia breakdown ya, baru menjadi sinyal untuk exit. Artinya sinyal dia breakdown, dia break apa ya, patah tren. Jadi menunggu sampai patah tren dulu. Kalau trennya belum patah artinya masih berada di dalam tren up. Kecuali kalau udah patah tren, maka trennya berubah, itu menjadi sinyal exit yang valid. Jadi wait and see dulu ya untuk HMSP, karena sinyal entry-nya udah lama, floating profit dari sistem win ini udah 10%. Harum, Harum cukup menarik. Hari ini candle merah, volume kecil, dan malah ada momentum. Tapi tetap buy on weakness aja ya. Supportnya ada di garis win line 16, kita buletin 1630. Tuh di area situ aja kalau teman-teman ingin buy on weakness. Oke, dia masih sideways soalnya secara tren besarnya. Jadi buy on weakness aja atau bahkan di area support lebih bawah lebih oke lagi. Nah, di area sini tuh. Tapi kalau dia mantul di sini ya boleh sih spek buy aja ya dengan sementara untuk fast trading dulu, masih fast trading dengan potensial dia bisa testing 1730. Ada MA 200 tuh, 1720, 1730 itu area resist. Jadi barangkali dari sini mantul, terus ke sini, teman-teman jangan lupa taking profit kalau dia tidak bisa breakout. Ya, lanjut Inco. Untuk Inco, momentumnya membaik, tapi harusnya di sini ya.
Sewaktu dia di sini masih disupport dan dia berubah menjadi momentum merah tua ataupun kalau telat ya di candle yang sini ataupun di candle yang sini lalu fast trading aja. Dia kayaknya belum bisa break dari resist trennya ini nih. Nah, jadi potensinya dia akan bergerak di dalam situ ya. Buy on weakness aja kalau tertarik dengan Inco. Di ini lagi on support sih, terutama lagi ada berita tentang ini ya, si electric vehicle. Barangkali ini akan digoreng-goreng lagi atau dia akan mantul lagi, tapi wait and see aja ya. Karena kita tidak boleh terpengaruh oleh berita sebetulnya, kita tetap utamakan price action atau pergerakan harga. Jadi potensinya tetap kita asumsi dia akan bergerak ke area support sini, wait and see dulu. Kalau dia jebol dari sini akan ke sini ya. Itu berapa tuh si Inco? Kalau dia jebol berpotensi ke 6.500. Jadi wait and see aja dulu untuk Inco karena dia belum momentum biru. Dan untuk momentum merah tuanya udah agak telat juga ya, bukan di support lagi. Kita lanjut ke Indi. Indi momentumnya masih berupa titik pink, jadi potensinya sideway. Di support 2230 ya. Kalau dia mantul, maka boleh aja sih untuk spek buy, tapi hanya untuk fast trading dulu karena dia belum ada momentum, potensial sideway-nya maka di area sini ya. Barangkali dia akan sideway di sana, kita tektokan aja dulu. Jadi kita utamakan yang masih uptrend, dia soalnya di bawah MA 200 jadi masih downtrend. Kita cari yang masih uptrend, yang masih bagus. Ini sebenarnya ada divergent nih. Ini padahal ada divergent ya. Ada menarik. Nah, jadi wait and see aja dulu deh. Kalau mau buy on weakness, silakan buy on weakness. Cuma divergent itu akan lebih valid kalau dia sudah breakout ke atas ya. INTP masih berupa titik pink juga, maka dia sideway. Ini strateginya boss dan sos. Potensinya sideway-nya di area sini. Di 10.900 sampai 11.650. Itu area sideway-nya ya untuk INTP. Kita masuk ke IPCC. Untuk IPCC ini cukup menarik, cuma ini kurang liquid ya, jadi agak high risk, sehingga teman-teman harus atur money manajemennya supaya jangan terlalu banyak untuk entry-nya. Atau bikin antrian beberapa, yang penting jangan terlalu agresif ya, jangan terlalu banyak. Average total transaksi karena hanya 1,3 miliar dan rata-rata transaksi di satu hari ini, total transaksi hari ini hanya di 2 miliar. Jadi volumenya memang nggak begitu liquid banget, sehingga harus hati-hati. Biasanya lebih volatil dan high risk. Dengan support di 640, kalau dia breakdown, maka jadi tidak oke lagi ya. Tapi so far sih masih cukup menarik, momentum masih meningkat, volume mudah-mudahan semakin liquid. Dan untuk strategi tetap buy on weakness aja. Stop loss-nya inget ya, di bawah support kalau dia jebol, terutama closing di bawah 640 tadi. Jadinya kurang oke. Lanjut ISAT. ISAT menarik. Dan ini juga sudah masuk dari kapan-kapan ya. Udah cukup lama untuk si ISAT ini. Sektor infra, jadi cukup menarik. Dia masih di atas garis line. Hari ini breakout sayangnya dengan volume yang di bawah rata-rata ya. Jadi harus hati-hati juga. Tetap strateginya buy on weakness dengan area support 6875, area resist 72, ini kita buletin ya 7225 dan 7400 itu resistnya. Kita lanjut ISSP, menarik. Sektor indeks basic dengan rata-rata transaksinya yang kurang begitu liquid nih. Rata-rata transaksi di bawah 1 miliar, tapi transaksi hari ini cukup menarik dan volumenya cukup besar. Candle-nya juga cukup bagus. Buy on weakness aja, karena momentumnya walaupun sudah ada biru, tapi masih berupa titik pink. Buy on weakness di support 270 ataupun support 262 selama di atas itu masih menarik dengan resist 280, 282. ITMG, ITMG cukup menarik. Dia masih ada momentumnya dengan support di sini ya.
Kita gunakan support trendnya nih, 36.000 kita buktiin aja. Dan resist di 38.475. Dia masih di bawah MA 200 sih, jadi coba teman-teman mungkin bisa pertimbangkan. Atau pilih saham lainnya yang lebih murah. Kalau secara long term-nya dia kayaknya masih bergerak di bawah nih untuk ITMG. Kalau breakdown si ITMG-nya jadinya agak kurang bagus ya. Secara tren besarnya dia masih sideways nih di area sini. Tuh, sideways di sebelah sini. Jadi sini resist, sini supportnya. Sehingga kalau dia breakdown dari area sini atau garis win line, maka dia berpotensi untuk kembali ke support yang di bawah ini ya, 34225. Laju, laju ternyata saham baru IPO. Karena baru IPO, mungkin agak high risk karena biasanya kita nggak tahu ya market makernya mau bawa kemana. So far sih, tapi momentumnya masih ada. Candle-nya, candle bullish, sayangnya volumenya kecil. Sehingga masih berpotensi ini kenaikannya hanya sementara aja untuk si laju ini. Nah, jadi teman-teman bisa pertimbangkan ya. Mungkin jangan jadi prioritas utama. Kalau ada saham lain, mungkin saham lainnya aja. Tapi kalau tidak ada yang menarik dan teman-teman tertarik dengan si laju ini, maka silahkan. Boleh aja. Cuma gunakan time frame kecil dengan supportnya di 272, resist 316. Ini all time high ya. Di 316 itu highest-nya dia. Mets. Mets kayaknya eh, agak risky juga ya. Karena momentumnya dia muncul ini nih. Muncul momentum merah untuk si Mets. Coba kita lihat, dia masih bergerak sideways di 175 itu resistnya. Dia masih inside bar nih di dalam sini. 175 resist dan supportnya di 157. 157. Karena momentum masih merah, mungkin kita bisa skip dan kita cari saham yang lain aja. Oke, ini sektor medical. Bank Mega, Bank Mega, Bank Mega. Bank Mega, entah kenapa ya, volumenya besar sekali ini ya. Dia semakin meningkat walaupun rata-rata transaksi sebetulnya masih di bawah 1 miliar. Dan momentumnya sih ada dengan support. Kita mungkin bisa gunakan support di garis win line aja. 5725 itu area supportnya. Atau support yang di sebelah sini yaitu 5.600. Ini cukup menarik. Cuma saya nggak tahu nih, liquid apa enggak ya. Maksudnya bid offernya rapi apa enggak. Kalau bid offernya tidak rapi, karena saya jarang ya, kalau finance saya jarang tradingin si Mega ini. Biasanya kalau um, banking itu paling big bank, kayak BMRI, BNI, BCA, BBNI, ataupun bahkan BBTN, atau bank lainnya apa ya, BDMN. Nah, kalau Mega ini saya jarang sekali trading kan. Jadi silakan teman-teman bikin prioritas sendiri ya. Kalau saya pribadi mungkin saya tidak akan pilih ini karena saya tidak tahu dia biasanya pergerakannya seperti apa nih. Pergerakannya bagus nggak? Market makernya oke nggak? Tapi kalau teman-teman tertarik, maka silahkan sih boleh-boleh aja ya. Soalnya dia momentumnya ada, cuma saya belum perhatiin dia bid overnya rapih apa enggak. Tuh biasanya transaksinya agak kurang tuh di sini. Makanya candlenya kayak begini-begini ya. Kalau saya sarankan sih pilih yang lain aja. Terutama indeks finance-nya masih belum begitu oke-oke banget. MGRO, MGRO ini momentumnya berupa titik pink dan sebetulnya nggak tinggi-tinggi banget ya, bukan meningkat tapi malah agak melemah. Sini sih ada trennya di support 845, resist 875, mungkin hanya untuk fast trading aja atau bisa pilih saham yang lain aja ya, karena masih banyak yang lebih menarik dibanding si MGRO ini. MKTR. Nah, MKTR ini cukup menarik. Kemarin juga masuk ke dalam screening saya. Cuma sahamnya dia baru IPO ya. Sahamnya ini all time high juga dengan resist 240 sekarang. Supportnya di low hari ini aja 188. Dia selama dia di atas 188 ini masih menarik. Cuma kayaknya ini volatil ya sahamnya karena banyak jarum-jarum nih kemarin. Sahamnya baru IPO juga. Volumenya, likuiditasnya masih lumayan, momentumnya juga cukup oke. Yang penting, atau bisa pakai hak-haknya nih. Coba ya MKTR 5.
Nah, jadi menarik di sini lagi sideways, dia ada spike dan HK-nya semakin meningkat. Tapi harus lihat lagi nih, kalau besok ternyata dia banyak merah-merah-merah, grafiknya semakin menurun, berarti jadinya tidak oke ya. MKTR. Kita lanjut. MPMX. MPMX juga volumenya ini agak rata begini. Momentumnya sih ada, dia on support 1210. Nah, kalau dia mantul dan masih bertahan di atas 210 boleh-boleh aja. Cuma harus ingat ya, volumenya ini kayaknya agak-agak datar-datar aja. Kalau dia jebol 1210 maka berpotensi ke support trennya. Jadi mungkin mau wait and see dulu boleh. Lihat dulu dia bertahan nggak nih di 1210. Kalau dia nggak bertahan, dia breakdown, maka mendingan entry-nya di sebelah sini aja. 1170. Karena pergerakannya bisa jadi akan bergerak di dalam sini ya. Zigzag di dalam channel warna hijaunya. Jadi tadi supportnya 1210 dan 1170. Emrat. Emrat cukup menarik walaupun tidak begitu liquid karena rata-rata transaksi di 1,45 M. Hari ini transaksinya 4,4 M, volumenya sudah mulai terlihat, momentum sudah mulai ada. Nah, jadi silakan kalau mau spek buy boleh, jangan lupa atur money manajemennya ya. Karena biasanya saham-saham yang seperti ini agak volatil. Memang karena indeks kita juga lagi sideways to down, sehingga yang jalan adalah saham-saham yang tidak berkorelasi dengan IHSG. Dan biasanya itu adalah saham-saham second liner maupun third liner. Dengan support 820, garis winline di 795. Resistnya di 890 sampai 975. Kita lanjut, MSIN. MSIN sih saya skip aja deh. Kurang suka ya. Pergerakannya dari kemarin tuh saya udah perhatiin cukup lama sih. Bergeraknya begitu-gitu aja. Bid overnya juga nggak begitu rapi, jadi skip dulu. MTMH. MTMH volumenya juga kemarin-kemarin begitu. Kalau sekarang dia momentumnya masih merah, dari tren masih sideways di area 1460 sampai 1615. Sehingga teman-teman boleh pertimbangkan ya. Mungkin saham lainnya aja yang sudah ada momentumnya. Kalau ini mau BOS dan SOS juga boleh. Ini berarti sedang di area resist nih. Jadi incernya di area support aja. NATO skip, saya biasanya nggak suka nih saham ini. Dari volumenya udah kelihatan ya, volume begitu yang rata seperti sisir dan di bawah MA200. Jadinya skip. Pani volumenya juga tidak liquid dan momentumnya belum ada sehingga dia masih sideways aja. Mungkin kita bisa skip, kita pilih saham lainnya. Tadi indeks properti ya. Ini apa sih Pratama Adi Nusantara Industrial Indeks non cyclical PANR yang panorama. Oke, ini juga nggak begitu liquid nih. PANI PANR jangan sampai salah ya. eh Average total transaksi di bawah 1 miliar juga. Hari ini volumenya sih lumayan ada, momentumnya juga lumayan ada. Karena dia tidak begitu liquid, maka jangan lupa untuk atur money manajemennya ya, porsinya jangan terlalu besar. Support di, hari ini di 11%. Supportnya di 550, 545 dengan resist 615. Ini all time high atau apa sih? PANR. Coba saya lihat dulu ya. Oh, enggak. 650 masih ada nih resistnya. Di area 650, 750. All time high-nya 810. Oh, enggak ada. Resist selanjutnya 810. 650, 750, 810. Itu area resistnya. Tadi supportnya ya. Udah saya info ya. 545 dan 550. Momentumnya ada, volumenya baru ada, cuma nggak begitu liquid, sehingga harus hati-hati. Pegas. Pegas cukup menarik karena ada perbaikan momentum. Jadi di sini, ini begini, dia sih lagi sideways sebetulnya secara tren. Jadi kalau dia breakout, bagus banget. Kalau breakout, jadi harus menunggu konfirmasi untuk breakout. Dengan area supportnya, ini karena dia belum ada momentum biru, artinya masih berpotensi sideways ya. Dengan area sideways-nya tadi yang saya gambar kotakin itu, yaitu di support mana nih? 1525 sampai 1640. Kalau breakout maka cakep,
mudah-mudahan bisa ke 17.20 kalau breakout. Sehingga harus menunggu konfirmasi ya, selama tidak breakout berarti dia potensinya akan bolak-balik di area yang tadi saya kotakin. PMMP, momentumnya berupa titik pink, candlenya bergerak seperti itu. Biasanya sih saya tidak suka, jadi bisa di skip aja. Atau kalau teman-teman yang mau, mah boleh-boleh aja ya, terserah. Jadi silakan bikin catatan sendiri. Pilihan saya bukan berarti pilihannya terbaik. Silakan pilih berdasarkan profil risikonya teman-teman masing-masing. Ini sih momentumnya belum ada nih, masih berupa titik pink. Jadi dia masih sideways dalam range 344 sampai 357. Ini di buletin ya. 355. PNBN. PNBN masih di dalam area sideways sini 1360 sampai 1520. Mulai ada sih momentum berwarna biru langit kecil ya. Ini kemarin masuk juga soalnya di screener. Jadi kalau ada yang masuk spek buy udah 4% tuh. Harusnya sudah taking profit ya. Soalnya kalau besok dia tidak bisa breakout, tidak bisa break lagi, bikin higher high, maka jadinya dia akan kembali ke support dulu. Ini sama nih, tadi kan ada sinyal ya, PNBN, PNLF. Tapi momentumnya belum oke-oke banget. PTBA. PTBA sinyal entry-nya udah lama banget ya, dari sejak muncul momentum biru pertama kali. Dan ini saatnya muncul momentum biru tua, sehingga harus hati-hati. Secara candle sih masih oke, belum ada pembalikan arah. Dia hanya akan konfirmasi pembalikan arah kalau dia breakdown dari garis win line. Garis win line di 3760, 3820 juga ada area support. Kalau nggak salah dia akan segera bagi dividen nih si batubara. Coba teman-teman cermati lagi ya kalau ingin entry di saham batubara, tanggal berapa dia bagi dividen, bulan berapa biasanya. Tuh, ini di bulan 4. Bulan 4, bulan 5 si PTBA. Sehingga takutnya kalau sentimennya hanya sampai pembagian dividen, habis itu selesai bubar. Jadi teman-teman harus hati-hati jangan sampai kena dividen trap. Kita lanjut SIDO. Untuk SIDO ini harus agak watch out karena momentumnya terus menurun ya. Jadi sebagai sinyal entry sebetulnya sudah tidak ada lagi. Ini justru harus sudah pasang trailing stop. Jadi sudah watch out nih. Jangan sampai dia breakdown. Kalau breakdown maka konfirmasi dia patah trennya. Dengan support 875. Dan resistnya di sebelah sini ya. Highest kemarin itu menjadi resist. Selama dia belum patah tren, masih oke sebetulnya. Jadi jangan dibuang dulu. 915. 915. Barangkali dia masih bisa bikin satu high lagi. Barangkali dia mau bikin satu last high lagi di sini. Habis itu baru turun dan breakdown. Jadi tetap masih selalu ada kesempatan. Bukan masih ada kesempatan. Maksudnya saham itu masih akan bagus selama dia belum patah tren. Jadi simpan aja dulu bagi yang sudah punya. Bagi yang belum punya, maka agak risky. Jadi kita bisa skip dulu. Kita cari saham lain yang baru naik ya. Kalau ini udah resiko, soalnya momentumnya dia semakin melemah. Takutnya ini seperti bom waktu aja, tinggal menunggu kapan dia akan turun. SMCB ini juga saham tidak liquid, rata-rata transaksi 1,9, bentuk volumenya saya kurang suka, walaupun ada momentumnya, jadi ini kembali ke pilihan masing-masing sebetulnya. Cuma kalau saya sih biasanya tidak akan memilih saham seperti ini, saya akan pilih saham yang lebih liquid, volumenya yang lebih kelihatan terbentuk, bukan yang seperti ini. Dan ada momentum. Tapi kalau saking nggak ada saham pilihan lagi, dan teman-teman mau mencoba, bolehlah pakai porsinya kecil aja ya. Barangkali cuannya lumayan. Dengan support di 1350 nih, kita buletin aja 1350. Momentumnya sih ada. Resist di 1400. SMKL ini juga volumenya yang seperti ini biasanya saya kurang suka. Walaupun dia trennya up ya, ini ada MA200, dia lagi testing, jadi berpotensi untuk koreksi dulu, karena dia bergerak di dalam range ini, zigzag, jadi potensinya dia bisa kembali ke support dulu, baru dia mantul naik. Dengan support 284, momentumnya sih ada lumayan, tapi volumenya inget ya, ini volume tukar-tukaran barang, sehingga harus cek tren besarnya dulu nih,
dia lagi di pucuk atau dia baru mau naik. Kalau dia baru mau naik, mungkin kita bisa nebeng ikutan, tapi hanya pakai porsi kecil aja ya, karena beresiko banget saham seperti ini biasanya high risk. Ingat supportnya ya. Oh, ini 284 yang support di sebelah sini, yang di sini 278 support trennya. Resist MA 200 yaitu 312. Lanjut SMKM. Momentum biru tua, jadi harus watch out. Kayaknya kenaikannya juga udah tinggi banget. Mungkin kita bisa skip aja, kita cari saham yang lain ya. Ini volumenya juga volume tukar-tukaran barang. Jadi tinggal ada potensi takutnya dia akan breakdown sehingga kita skip dulu. Mendingan kita cari saham-saham yang baru mau naik. SMSM, indeks cyclical, selamat sempurna. Momentumnya ada lumayan, tapi sudah berhari-hari, harusnya dari semenjak pertama kali ya. Nah, di sebelah sini masih berpotensi untuk naik, masih sih, tapi rewardnya sudah cukup kecil nih, karena 1.600-nya kayaknya cukup kuat ya. Beberapa kali kejedot terus di area situ. Tuh. Jadi harus hati-hati, ini risknya cukup besar, rewardnya tinggal sedikit, sehingga mungkin kita bisa prioritaskan saham lain yang masih agak bawah, masih disupport, dan baru mulai mau naik. Ini sih masih menarik. Jadi kalau ada yang punya, maka tinggal hold, pasang trailing stop aja. Support di 1535, resist 1.600. Kita lanjut SNLK. SNLK kenaikannya udah lama banget, sinyal entry dari sebelah sini ataupun dari sini kalau terlambat. Floating profit hampir 49%, hampir 50%, tapi dihitungnya dari sini ya. Kita pasti entry-nya mungkin agak terlambat. Kalau menunggu dia mantul berarti kan mungkin di area sini. Nah, jadi harusnya bisa lah sekitar, kalaupun entry di tengah-tengah sekitar 20-an% ya. Tapi udah cukup jauh nih, sehingga kita bisa prioritaskan saham lain aja. Support 966, resist 1050. Ini trennya. Kalau dia breakdown dari garis win line, jadinya dia patah tren ya. Yang udah punya, hold. Kalau yang belum punya, mungkin bisa prioritaskan saham yang lain. Soci. Soci ini tidak liquid dan volatil juga. Kenapa saya bilang volatil? Karena dia banyak bikin jarum-jarum. Seperti di sini, seperti di sini, seperti di sini. Sehingga buat teman-teman, mungkin saya nggak sarankan ini, terutama yang baru mulai belajar trading ya. Momentum masih berupa titik pink, artinya dia masih sideways. SSMS sawit nih. Volumenya saya kurang suka sih. Jadi mungkin kita bisa pilih saham lainnya. Kalau yang sawit-sawitan kayaknya ada LSIP atau ALI yang lebih oke. Maksudnya at least dia nggak terlalu volatil banget ya. Momentumnya sih ada. Supportnya sebelah sini nih, garis win line yaitu 1620 dengan resist 1745. PAPG momentumnya agak melemah tapi it's okay, karena masih berpotensi untuk kembali ke area support. Selama dia di atas garis win line ini masih menarik, jadi bisa pantau di area supportnya yaitu 655. Kalau breakdown 655 maka jadi tidak bagus ya. Pastikan dia pantul dulu, atau kalau dia bertahan di atas MA 200 ini lebih baik lagi. Dia berpotensi untuk testing resist yang kemarin di berapa nih? 685. PAPG 690, dia berpotensi untuk testing 690 ataupun 715. Selanjutnya Tebik. Nah, Tebik ini sebenarnya kemarin cukup menarik ya. Dia sektor infra, ini ada perbaikan pada momentum, cuma secara tren kecilnya dia masih lagi sideways nih. Momentumnya berupa titik pink, maka dia lagi sideways di area sini. Untuk yang mau spekulatif, maka bisa buy on weakness aja di 2020 itu supportnya. 2020, 2050. Kalau breakdown maka nggak jadi ya. Jadinya dia melanjutkan penurunan ke bawah, bisa di skip dan pilih saham yang lainnya dulu.
TCPI, volumenya juga volume begini, saya sih kurang serak, jadi kita skip aja. Tris, Tris, tidak liquid, volumenya juga ini ya, dia juga volatil. Kenapa saya bilang volatil? Karena dia sering bikin jarum seperti ini, sehingga harus hati-hati. Mungkin bisa pilih saham yang lain. Kalau yang tetap mau tradingin ini, it's okay, terserah ya. Pilihan kembali ke tangan masing-masing. Momentumnya sih belum ada. Dengan support di 212 nih, saya ambil support yang paling bawah karena dia volatil banget, range-nya lebar sekali. 206 sampai 212 itu area support dan resistnya 256 sampai 263. Buletin ya 262. Kita lanjut UNTR. UNTR sebetulnya kemarin itu menarik, sayangnya dia bikin gapnya kok gede banget. Nah, mungkin bisa buy on weakness aja di area support. Support 27025, 26125. VTN, sebentar, UNTR, VTNY. VTNY ini saham baru IPO, sehingga analisanya sebetulnya agak kurang maksimal ya kalau menggunakan teknikal. Dari bentuk candlenya dia masih membentuk inside bar di area sini. Jadi dia masih bergerak dalam range 418 sampai 450. 418 sampai 450. Dia masih sideways, jadi gunakan strategi sideways. Kalau dia breakdown, maka jadinya kurang oke lagi ya. Mungkin bisa pilih saham lain sebagai prioritas. Nah, itu sudah semuanya. Jadi, oh belum. WIM, WIM terakhir nih. PTN-nya tadi sudah, momentumnya sih meningkat, tapi dia masih membentuk inside bar. Jadi kalau mau buy and weakness di support yang tadi saya bilang ya. Selanjutnya WIM, WIM masih menarik. Sayangnya sudah mulai mendekati resist. Ini menjadi saham inspirasi, kemarin kita ada share ke para member, Happy Cuan para member. Buat yang baru mau entry, maka mungkin wait and see dulu ya, karena dia sudah di area resist, yaitu 820 resistnya. Jadi kemungkinan besok seharusnya sudah SOS, dan hari ini pun seharusnya sudah pasang trailing stop. Happy Cuan tuh 5,9% ya, lumayan. Entry-nya kemarin menggunakan buy on weakness di sebelah sini. Ketika dia berubah menjadi merah tua. Jadi kalaupun telat entry harusnya di candle yang sebelah sini, atau tadi pagi ya entry-nya. Tadi pagi masih kalem-kalem tuh. Jadi harusnya sempat entry dan bisa cuan 5%-an. Lumayan. Harusnya sudah mulai SOS. Oke, jadi kira-kira itu aja. Semoga teman-teman tadi sudah mencatat semua ya. Silakan dipilih kira-kira yang sesuai dengan seleranya teman-teman tuh seperti apa. Kalau ada yang suka saham-saham yang bottom fishing, maka bisa pilih yang tadi momentumnya baru berubah menjadi merah tua, atau yang mau momentumnya menjadi biru, itu silahkan banget. Dan harus ingat ada ini ya, tanggal hari ini ya. Kalau nggak salah tadi mana ya? Kalender ekonomiknya. Makanya semua masih pada menunggu-menunggu, jadi masih menunggu rilis data dalam seminggu ini. Masih ini Senin rilis data retail sales, tanggal 7 rilis data neraca perdagangan, ada GDP, pernyataan ketua ECB dan sebagainya. Ya, makanya marketnya masih pada begitu-begitu aja, dan ingat potensinya sih indeksnya akan turun ke bawah, sehingga yang lagi bergerak ini adalah saham-saham second liner dan third liner. Buat yang tidak terbiasa trading di saham-saham seperti ini, yang volatil, yang tidak liquid, dan perlu kelincahan, mungkin bisa wait and see dulu, jangan terlalu agresif ya. Justru saatnya untuk menunggu saham-saham yang fundamentalnya bagus-bagus, mungkin Big Bang dalam kondisi terkoreksi. Oke? Kira-kira itu dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ada masukan, kritik, saran, atau komentar-komentar lainnya, silahkan ya bisa tulis di kolom komentar. Semoga bisa bermanfaat nih buat teman-teman. Semoga saya bisa memberikan yang terbaik lagi kalau teman-teman memberikan kritik dan sarannya. Semoga teman-teman selalu sehat, dan semoga teman-teman bisa cuan. Kalau bermanfaat, jangan lupa subscribe, klik like, dan share. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you.